Peter Kambei, host Anda di program Malming bareng Peter. 10 tahun sudah saya bergabung dan aktif di komunitas PHP Indonesia. Alasan utama mengapa saya masih bertahan di komunitas ini adalah karena kecintaan saya dengan apa yang saya lihat, saya alami, dan saya rasakan. Terutama, bahagianya saya melihat teman-teman di komunitas yang dapat bertumbuh, berkembang, dan menjadi orang IT yang lebih baik. Sejatinya, program Malming bareng Peter ini adalah sarana yang saya buat untuk menumbuhkan banyak talenta-talenta baru di dunia IT, karena di sini Technowers bisa belajar berbagi dan bercerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kerap ditanyakan orang IT lainnya di komunitas. Dan dengan cara ini, Technowers dapat mulai melatih skill berbicara di depan publik. Salah satu skill yang amat sangat penting bagi orang IT untuk dapat dengan cepat meroket tinggi, meraih cita-cita masa depan yang diidam-idamkan. Ayo, saya tunggu kontribusinya. Kontak saya karena masih ada banyak waktu tersedia di hari-hari yang akan datang. Selamat bergabung dan selamat belajar. Salam next level. Right, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Malming bareng Peter di hari Sabtu. Dan di edisi ke-17 malam hari ini saya bersama dengan teman saya. Sudah lama banget. Dia adalah pegiat juga di PHP Indonesia, Mas Ziki De Julian Rizky, biasanya kita panggilnya Ziki. Dan oke, malam hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik lagi. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal data science. Beliau memang praktisi di data science dan senang ngulik-ngulik di dunia data science, sebuah skill job yang sangat seksi di 2022 sekarang nih. Jadi kalau orang-orang yang gabung di data science itu dianggap pekerjaan yang paling seksi sekarang. Oke, kita akan ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Mulai dari mengapa data science itu penting, yang kedua adalah apakah bisa dipelajari secara otodidak, dan yang ketiga adalah skill-skill apa yang diperlukan untuk menjadi seorang data science. Nah, kita akan berdiskusi dengan Om Ziki, dan sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu. Om Ziki, silakan kenalan dulu dengan member kita yang sudah ada 7 hari ini. Alhamdulillah sudah ada 7. Silakan. Ya, terima kasih Om. Perkenalkan di sini nama saya Ziki, biasanya dipanggilnya ya Ziki kalau di komunitas-komunitas PHP Indonesia juga. Mungkin dari job dulu. Saya di kantor itu sebenarnya seorang praktisi R&D. Suka dengan ngulik-ngulik suatu teknologi baru. Terutama belakangan ini yang lagi di riset itu tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Bahasa kerennya kalau sekarang data science, data engineering, segitunya. Terus sebenarnya sejatinya udah berapa lama bekerja di lingkungan data science? Kalau mulai saya belajar itu dari 2020 awal. Belum lama-lama banget sih. 2020 awal itu ada di kantor sendiri ada kebutuhan untuk mencari data seperti kayak data crawling itu dibutuhkan. Jadi orang-orang yang di kantor itu yang ditugaskan sebagai R&D diharuskan mencari cara untuk mendapat data, belajar data. Saya kebetulan juga di R&D dan belajar mengenai data crawling, lalu bagaimana cara mengolah datanya, seperti itu. Dan sudah ketemu asiknya nggak? Udah. Asik Om. Sudah ketemu asiknya ya? Sudah. Ya memang. Saya sih sudah bisa ngebayangin sih dunia data science karena ya secara simpel, secara icip-icip juga saya sudah ya icip-icip, namanya juga icip-icip. Terus nyoba-nyoba data science, asik banget juga ini data science ya. Bisa begini ya, dari begini bisa jadi begitu. Wah, asik banget hari ini. Mantap juga data science. Memang ini satu sektor industri di teknologi yang sekarang lagi seksi banget. Nah, oke, teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan kita, dan jangan lupa teman-teman yang sudah gabung, sudah ada 10 ini. Wah, senang banget deh saya dengan akun yang baru ini, ternyata masih banyak. Kemarin soalnya yang ikut cuman
3, 4, aduh sedih banget saya. Hari ini 10, udah agak gembira saya, udah berarti sudah mulai banyak yang gabung. Nah, teman-teman jangan lupa yang sudah hadir, yang sudah gabung, jangan lupa sampaikan pertanyaan teman-teman. Karena kita cuma ada 3 pertanyaan. Jadi kalau teman-teman nggak ikut gabung nanti 5 menit, 10 menit udah selesai. Dan sudah bubaran kita. Nah, jadi teman-teman bisa bergabung, nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak soal data science. Dari Om Siki yang akan berbagi kita soal data science. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan kita yang pertama. Ini menarik banget karena memang jadi pertanyaan orang-orang yang kepingin gabung di data science itu soal mengapa sih data science begitu penting tuh? Apa sih esensinya? Apa sih manfaatnya? Dan apa yang bisa kita dapatkan dari data science? Nah, kira-kira menurut pendapat Om Ziki kayak gimana? Kalau menurut pendapat saya itu dari yang saya udah pelajarin selama kurang lebih setahun lebih, pentingnya data science itu terutama yang paling kelihatan banget itu dari segi bisnis. Misalnya kita punya bisnis kopi, terus kita udah punya data pelanggan banyak, terus kita lihat dari data-data pelanggan tersebut, misalnya dari kopi jenis latte itu paling paling tren tuh di kalangan anak muda yang kayak gimana. Terus kopi yang varian lain tuh kalangan muda yang kayak gimana. Nah, dari situ dari data yang udah kita kumpulin itu kita bisa tahu bisa bisa mengolah varian varian kopi kita tuh jadi lebih ke arah yang lebih banyak diminati orang gitu. Misalnya dari latte kita bikin varian latte apa. Nah, ntar dari varian latte tersebut kita kolek lagi data tersebut, varian latte yang kita jual baru-baru yang kita jual tersebut itu beneran laku apa enggak gitu. Terus ada juga kalau misalnya kita bekerja di pemerintahan. Pemerintahan itu butuh yang namanya data, penting banget kalau di pemerintahan itu sebuah data penting banget. Sebagai contoh saya ada kenalan di BPS. Itu tahun lalu juga dia minta bantuan untuk mencari suatu data, saya nggak bisa nyebarin apa sih. Kurang lebih dia butuh eh, data dari berita, banyak sumber-sumber berita. Nah, di situ cuman dari dia sendiri dia kurang paham mengenai data crawling. Jadi dia butuh bantuan ke saya bagaimana cara mengcrawling data dari berita-berita yang ada. Nah, dari data itu dia bikin hasil publikasi. Kalau di BPS itu ada publikasi publikasi buatan mereka. Nah, di situ jadi data-data yang saya berikan itu ke dia mengenai berita-berita yang ada di Indonesia, itu dia olah menjadi sebuah publikasi yang ada di websitenya BPS. Terus balik lagi untuk ke bisnis, kalau misalnya yang saya tahu itu kalau misalnya data-data yang kita punya mengenai pelanggan juga kita bisa menerapkan preferensi juga terhadap produk-produk yang kita punya. Misalnya kita punya produk jaket, tren tren yang lagi rame tuh biasanya kita bisa ambil dari data-data penjualan kita yang sebelum-sebelumnya. Modelnya seperti apa yang ramai dibeli sama orang. Terus daerah mana yang paling banyak membeli barang-barang kita. Pentingnya biasanya di daerah situ sih Om. Daerah bisnis sama daerah pemerintahan. Itu penting banget. Oke, apakah berarti data science itu juga applicable untuk semua sektor gitu? Just applicable, tapi biasanya ada use case-nya sendiri. Yang paling sering saya lihat itu kalau baca-baca di forum atau di mana gitu, use case paling kelihatannya justru emang paling banyaknya justru di daerah bisnis. Bisnis penjualan banyak barang, makanan gitu-gitu, itu paling kelihatan sih. Jadi kita bisa tahu tren ke depan tuh orang makanannya kayak gimana. Kayak yang sekarang kan makanan yang lagi rame itu truffle gitu-gitu. Nah, itu
sebenarnya bisa diprediksi nanti ke depannya itu orang makan makanan atau minuman yang ramai itu yang seperti apa kalau kita punya data-datanya. Wow, oke. Nah, kalau bicara berarti dari sisi ini berarti data science memang sangat penting. Pertanyaan saya itu lanjutnya adalah apakah berarti data science ini memang ditujukan untuk semua orang yang ingin belajar gitu? Maksudnya di teknologi, mungkin teman-teman di teknologi mereka yang basicnya programmer mungkin atau apalah desainer atau gimana? Nah, itu Mungkin gimana? kalau mungkin kalau orang-orang yang udah di bidang teknologi, yang paling pentingnya tuh pentingnya itu di data crawling sih Om sebenarnya Om. Kita belajar web scraping atau apa, itu bisa membantu banget buat tempat kita bekerja atau untuk kita sendiri gitu. Misalnya buat kita sendiri, kita bisa tahu tren tren yang lagi rame itu apa dengan kita crawling data mengenai berita-berita seperti di Medium atau di mana. Kalau misalnya kita mau bikin eh, misalnya di Medium tuh kan biasanya ada tag-tag tuh, Om. Ada pemberi, apa eh, tulisan yang orang bikin tuh biasanya dikasih tag juga, tagnya leadership atau life, ada productivity atau apa semacamnya. Nah, dari scraping Medium juga kita bisa tahu tren tren teknologi tuh sekarang ngarahnya kemana gitu. Dari yang kita bisa kumpulin data dari Medium, terus kita lihat tuh tag yang paling rame yang mengenai teknologi tuh di Medium tuh apa. Kalau yang saya lihat belakangan ini tuh kalau di Medium tentang AI, machine learning, terus yang masih rame walaupun cukup mainstream tuh kayak JavaScript, web design itu juga masih rame. Tapi yang baru-baru seperti AI dan web development nih rame di Medium. Nah, biasanya yang rame begini bisa jadi patokan buat kita seorang orang IT untuk mempunyai insight kayak wah kira-kira mungkin berarti kalau misalnya kita belajar di bidang-bidang ini kayaknya di masa depan bakal ini apa banyak dicari orang gitu. Kayak data science sendiri ini sebenarnya dulu tuh di Medium cukup dikit terus lama-lama dia jadi perbincangan populer. Nah, sekarang kan buktinya dia jadi job yang cukup dicari orang, banyak diminati orang gitu. Kurang lebih begitu sih Om kalau di bagian teknologinya. Oke, nah itu akan melit kita ke pertanyaan kita berikutnya adalah apakah bisa dipelajari secara otodidak? Karena ya memang saya rasanya sih di sekolah di kampus pun mungkin belum ada jurusan yang memang spesialis untuk bahas hal-hal yang kayak gini. Nah, dalam pandangan Om Siki itu kayak gimana? Nah, kalau bisa atau tidaknya dipelajari secara otodidak jelas bisa. Saya sendiri belajar otodidak, nggak belajar dari mungkin belajar web scrapingnya saya ada bantuan dari teman kantor. Tapi belajar tentang analis analis datanya, mengolah datanya itu saya belajar sendiri. Belajarnya dari mana? Saya coba-coba buka seperti edX, Udemy, Coursera. Nah, dari situ saya belajar dasarnya. Gimana apa aja yang diperlukan untuk data science, skill-skill apa aja yang diperlukan. Nah, terus saya coba aplikasikan ke yang di saya coba aplikasikan yang dibutuhkan emang ke kantor saya. Terus kalau misalnya kalau misalnya kita pada saat belajar data science itu bingung juga kan ada yang namanya komunitas. Kita bisa nanya-nanya, kita kurangnya di mana, terus butuh apa lagi yang kita pelajarin atau misalnya pas kita saat belajar ada bingung kan juga kita bisa nanya komunitas kira-kira ini nanya data ini kira-kira bisa diapain itu. Komunitas yang ramai itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di luar juga ada banyak komunitas yang ramai bahas mengenai data science. Saya sendiri saya join di data science
Singapura, ada Discord-nya dia. Nah, itu saya join, sering saya nanya-nanya di Discord tersebut mengenai kira-kira tools apa yang bisa digunakan untuk seorang membantu kita mengolah data gitu-gitu. Itu juga saya sering nanya-nanya di komunitas tersebut gitu. Karena mereka lebih sebenarnya kalau saya lihat dari apa background-nya di daerah-daerah luar tuh lebih awal daripada di Indonesia trennya data science ini gitu. Oke, ya, yang saya suka lihat di internet tuh kadang-kadang jadi meme gitu bahwa namanya data science itu sebenarnya apa ya, kombinasi dari berbagai disiplin ilmu yang beraneka ragam. Ada statistika, matematika, programming, mungkin matematika dan sebagainya. Nah, itu menurut pandangan Om Ziki itu gimana? Apakah kalau mereka mau belajar secara otodidak, mereka harus orang teknikal atau gimana dengan statistiknya yang mungkin tidak ada hubungannya sama programming dan sebagainya? Nah itu gimana Om Ziki? Sebenarnya ada dua kunci penting Om kalau di data science tuh tentang gimana kita cara mengolah data dan gimana cara kita mendapatkan data. Nah, dari mendapatkan data itu background-nya paling paling enak tuh sebenarnya dari orang IT yang Oh, jago programming. Itu karena kita bisa ngambil data dari mana aja dengan cara scraping yang tadi saya bilang itu. Nah, kalau untuk yang bagian statistika gitu-gitu, itu paling enak orangnya emang di bagian yang jago di matematika. Nah, yang punya basic matematika tinggi dan punya basic programming banyak, itu justru paling enak tuh buat join ke bagian-bagian data science. Karena kalau pas belajar itu ternyata kalau misalnya kita udah punya dua basic penting tersebut cukup nggak terlalu ribet gitu ternyata kalau misalnya dilihat-lihat gitu cara 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 data science bekerjanya. Kalau kita nggak punya bagian statistik, mungkin kita bisa bantuan dari komunitas atau kenalan untuk membantu kita belajar gitu. Ada juga kalau yang kalau misalnya kita punya bisnis sendiri, eh, yang apa skill yang penting juga adalah skill tentang insight bisnis. Jadi dari data yang kita punya, kira-kira kalau di bisnis kita di bisa dijadikan seperti apa gitu. Gitu sih Om. oke. Nah sekarang tadi disebut ternyata ada untuk mendapatkan, ada untuk mengelola. Itu apakah Ya, harus dikerjakan oleh satu orang atau harus sebaiknya dipisah-pisah? bisa dilakukan untuk satu orang, bisa juga dipisah. Kalau di kantor saya itu dilakukan oleh dua orang. Jadi orang yang mengoleksi data sendiri, orang yang menganalisa sendiri. Nah, tapi juga ada case di mana kalau misalnya kita butuh cepat, kadang kita ngelakuin dua-duanya sendiri. Ngambil data sendiri, olah data sendiri. Gitu. Enaknya dua dipisah sih Om, karena bisa fokus Enaknya ke dipisah. iya, bisa fokus. Oh, oke, berarti teman-teman harus bisa menilai diri sendiri dong bahwa saya maunya di mana nih, didapetin atau diolahnya gitu ya. Ya, begitu Om, kurang lebih. Kita bisa bisa ngatur sendiri kita mau fokus di mana gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh abaikan yang satunya. Kita juga harus kalau misalnya kita mau fokus di data collecting, kita juga harus tahu seenggaknya dasar dari data analis, mengolah data gitu. Begitu pula di sebaliknya, kalau kita fokus di mengolah data, kita juga harus seenggaknya tahu lah dikit-dikit mengenai data collecting gimana gitu. Wow, oke. Kira-kira bisa kalau berarti sekarang Om Siki lebih banyak sekarang boleh dibilang di mendapatkan datanya itu ya. Iya Kira-kira benar tools Om. apa yang dipakai oleh Om Siki dalam kesehariannya untuk dapatin data? Yang paling sering saya gunakan itu bahasa Python Oke. karena simple banget. Nah di Python sendiri juga udah ada
namanya library yang sangat sangat menunjang untuk seorang data kolektor. Seperti contohnya itu ada di Python Scrapy. Scrapy itu tools paling ampuhnya untuk web scraping data. Saya sering pakai itu buat ngambil data-data berita dari Detik, dari Kompas segala macam. Itu gampang banget. Kita cuman nyiapin satu URL yang isinya list dari berita tersebut. Kayak kalau di Detik tuh kita bisa buka newsdetik.com/index. Nah, itu isinya list data berita pada hari ini gitu. Nah, kita masukin link tersebut di Scrapy, di coding Scrapy tersebut. Kita terus tinggal pinpoint di mana HTML yang berisi data yang kita mau ambil gitu. Udah siap menyiapkan dua itu, ntar outputnya dia pas kita jalanin, dia outputnya udah isinya tinggal kita baca aja. Data-data yang diambil udah sesuai dengan HTML yang kita minta gitu. Kalau media untuk menyimpannya sendiri berarti simpan di mana? Berarti kan Python untuk nge-crawl nih. Nah, setelah diambil disimpan di data kita disimpan di mana? Kalau disimpannya standar Om, kayak bisa di database SQL atau Postgre. Nah, untuk menyimpannya itu biasanya kalau saya biasanya main di Postgre. Nah, untuk mengolahnya ada lagi toolsnya yang rame dipakai orang tuh biasanya kayak Hadoop, SAS, Hive, Spark, gitu-gitu biasanya juga jadi tools yang banyak dipakai orang. Terutama biasanya Hadoop. Hadoop tuh, waduh, itu tools yang udah ada dari lama banget. Kalau nggak salah tuh dari 2006 atau 2017 gitu. Nah, Hadoop sendiri juga open source. Dia basicnya Java aplikasinya. Itu aplikasi yang paling sering dipakai orang buat menyimpan dan mengolah data yang sangat besar. Dia biasanya data-data yang sampai jutaan atau ribuan, ratusan ribu, itu biasanya juga pakai Hadoop yang ramai dibincangin sama orang atau ramai biasa dipakai oleh saya juga. Oh, wow. Berarti dalam kesehariannya Om Ziki harus punya rekomendasinya untuk belajar atau untuk pakai dalam production itu ya. Apakah harus punya spesifikasi hardware yang benar-benar tinggi banget? Itu bagaimana tuh? Kalau untuk kita mengambil data itu benar-benar butuh yang kalau kalau kita mengambil data aja sebenarnya nggak butuh banyak Om. Biasanya kalau spesifikasi itu kita butuh RAM yang sedikit lebih tinggi dari standarnya. Nah, cuman ada juga yang namanya kita butuh biar kita mengurangi pekerjaan kita. Kadang kita dari aplikasi mengambil data kita bisa melanjutkan atau menambahkan beberapa sebutannya apa ya? Beberapa nggak bisa dibilang gimmick sih. Beberapa tambahan lah. Tambahannya seperti dari aplikasi data crawling kita tambahkan machine learning untuk biar kita punya database mengenai bahasa gampangnya. Untuk mempermudah kita untuk mendapatkan koleksi data yang lebih simpel deh. Jadi misalnya kita butuh data tentang kemacetan Jakarta, kita bisa memberi ajaran kepada sebuah machine learning untuk mengambil data dan mengolah data tanpa kita sendiri yang mengerjakannya. Jadi pada saat crawling data tersebut,
ya data yang output yang keluarnya sudah spesifik datanya, nggak banyakan lagi. Kalau crawling dasar itu biasanya udah banyakan datanya, belum diolah atau belum diapa-apain. Itu biasanya kita harus ngolah sendiri. Nah, kalau kita tambahin sebuah machine learning AI tersebut, kita bisa dapat data yang lebih spesifik lagi. Namun, kita butuh spesifikasi untuk komputer yang menjalankan tersebut lebih tinggi lagi. Lebih tinggi biasanya di dalam bentuk CPU-nya lebih bagus, dan juga tambahan untuk graphic card-nya. Karena graphic card di dunia programming itu bisa diperuntukkan untuk kalkulasi data computing gitu. Berarti prosesornya, core-nya udah mesti 16, 30 begitu ya? Atau 64 gitu atau? Standarnya sih di yang 8 core gitu udah cukup 8 core. sebenarnya sih Om ya. Yang 8 buat core ya. buat awal-awal lah. 8. 8 core 64 mega gitu, 4 RAM gitu ya. 8 core 16 GB RAM lah gitu. Oh, 16 ya. Oh, Ya 16 16 lah, oke lah ya. minimalnya lah buat scraping awal-awal itu Oh, butuh segitu lah kira-kira. wes, loh, mantap, mantul. Ini ada pertanyaan dari Om Pudiasto Adiwibowo. Mau tanya dong, ada nggak website atau channel YouTube dalam bahasa Indonesia kalau kita mau belajar data science? Kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Soalnya saya sendiri biasanya lebih sering nyari yang bahasa Inggris buat meningkatkan soft skill saya sendiri tentang bahasa Inggrisnya. Mungkin biasanya kalau kalau di YouTube-nya biasanya tuh saya pernah lihat, kalau nggak salah ada di YouTube-nya mana ya? Om Purwadika Ahmad apa? Solihin bukan ya? Iya iya Dosen itu yang juga. gitu. Iya itu juga Om. Itu dia pernah saya lihat di homepage rekomendasi saya, itu dia ada juga membahas tentang data science. Terus ada juga kalau nggak salah tuh namanya algoritma data school atau apa gitu Om. Itu nama YouTube-nya itu. Itu dia eh, ada juga pembahasan tentang data science dan dia berbahasa Indonesia. Cuman saya belum pernah lihat sih isinya. Oh, oke, ya itu Om Pudiasto. Ya, saya baru ingat memang Om Ahmad Solihin kayaknya salah satu YouTuber yang sering sharing soal data science. Jadi Om Pudiasto boleh berkunjung ke channelnya Ahmad Solihin. Ya, kalau Ahmad Tim kalau nggak salah dia namanya. kalau Dicek kalau aja. kalau yang bahasa Inggris, saya rekomendasinya ada di YouTube-nya namanya Kenji. E Candy E Ken? E N J E E. Ah, oke. Ada Ya. yang dosen orang Singapura itu? Eh, Terus siapa ya? Saya juga lupa tuh. saya juga Orang lupa Singapura itu. aja saya ingat. Dosen dia, Yang tapi yang saya sangat sering kenal banget. yang saya sering lihat itu sih si Kenji ini. Ah, Ken Dia ya. dia soalnya praktisi data science juga. Dia kalau kalau saya belajar dari video ini itu dia mengemas suatu suatu masalah atau suatu suatu apa suatu materi tentang data science itu dengan singkat. Videonya pendek-pendek banget, 12 menit, 10 menit, ada yang cuma 5 menit, tapi isinya bermanfaat banget gitu. Makanya saya ikutin dia. Alright, oke itu ya. Teman-teman yang lain kalau masih mau bertanya, waduh 20 nih asik 20, mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung, senang saya. Kalau kalian banyak yang gabung begini, semangat ngerjain program-program streaming gini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih. Skill, ini dia. Skill, skill apa yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist? Skill-skillnya ya. Eh, Seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, yang dua paling penting itu adalah di bagian data collecting dan mengolah datanya. Mengolah data itu skill yang biasa dipakai adalah tentang memahami analisis statistik. Lalu skill penting lainnya adalah kita memahami tools analisnya, seperti yang tadi saya bilang itu tentang Hadoop, SAP,
Terus itu tuh skill tentang dua aplikasi tersebut tuh penting juga. Lalu mengenai data mining, data processing itu juga penting. Nah, skillnya yang di dua itu adalah yang paling saya rekomendasi itu adalah Python karena gampang banget dipelajarin. Library-nya juga ada banyak banget tentang data mining di Python tersebut. Komunitasnya udah gede. Di Indonesia juga udah cukup banyak banget yang pakai Python. Terus soft skill-nya kalau kita di bisnis mungkin kita butuh soft skill mengenai ketajaman bisnis, insight dari bisnis kita yang miliki. Terus mungkin juga kalau misalnya kita di pemerintahan kita butuh soft skill komunikasi. Bagaimana untuk mendapatkan datanya. Kadang kita butuh komunikasi juga di pemerintahan. Karena untuk mendapatkan data dari instansi pemerintahan lain tuh kita butuh komunikasi yang bagus. Ada juga mungkin butuh intuisi data. Kira-kira data yang kita miliki ini enak bisa dipakai buat apa aja gitu. Dan berguna untuk apa aja. Ada juga mungkin kita bisa belajar tentang saya juga baru belajar sih, namanya dia uh, uh, business intelligence. Saya belum pernah nyentuh di bagian itu, tapi saya cukup tertarik sih. Nah, di business intelligence itu juga ternyata butuh data. Kalau saya baca-baca di internet itu business intelligence itu juga punya tools-nya sendiri seperti AirShiny atau Apache Airflow. Itu ada tools yang juga mungkin nggak penting buat awal-awal belajar data scientist, tapi untuk tahapan selanjutnya gitu. Kalau misalnya bicara timeline itu atau range waktu gitu ya, menurut pandangan Om Ziki itu seseorang tuh bisa menguasai skill-skill dalam data science itu minimal berapa tahun gitu. Kalau untuk data collecting itu bisa cepet sih Om. Apalagi kalau kita punya basicnya programming, itu kita belajar Python dan belajar Scrappy, library Scrappy itu bisa, ya kalau kita udah background di IT programmingnya udah banyak, mungkin seminggu itu kita udah bisa mulai untuk collecting data dari berita atau dari website lainnya. Yang mungkin makan waktu itu bagian dari analis Om, bagian mengolah datanya. Itu saya sendiri butuh 2-3 minggu untuk paham gimana penggunaan data yang saya punya gitu, dan gimana cara mengolahnya, datanya bisa dipakai buat apa aja gitu. Itu saya butuh sekitar waktu 2-3 minggu lah buat kira-kira punya output dari data tersebut gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Denny Julianto. Data science kebanyakan untuk aplikasi tentang apa saja? Maaf, baru gabung. Oh, kalau untuk aplikasi ya, biasanya mungkin data science itu bisa bukan data science-nya sih Om, tapi data crawling-nya dulu. Kalau data crawling itu bisa dipakai untuk aplikasi yang berhubungan dengan kayak peta. Misalnya kita memetakan, misalnya di kantor kita ada atau di contoh gampangnya di Jakarta Smart City deh. Di Jakarta Smart City itu dia dia punya data tentang lalu lintas Jakarta. Nah, di aplikasinya Smart City Jakarta tuh dia udah ada data, udah ada eh, orang yang mengolah data mengenai kemacetan tersebut. Nah, dari data kemacetan tersebut dia bisa memberi info terhadap ke pemerintahan DKI untuk di mana pusat macetnya Jakarta, bagaimana cara mengurangi
kemacetan tersebut gitu. Aplikasi lainnya yang mungkin berguna untuk data science itu mungkin yang bagian yang tadi saya awal-awal sebut, bagian penjualan Om. Apalagi mungkin kalau kita punya bisnis online itu juga kepake untuk melihat tren dari bisnis kita tuh kemana gitu. Kita kalau kita punya bagian clothing, jaket gitu-gitu, jaket-jaket yang lagi rame itu yang kayak gimana modelnya. Mungkin kita bisa explore lebih banyak di bagian itu kalau kita punya data pelanggannya gitu. Kurang lebih itu sih Om, palingan. Oke, baik. Wah, mantap, 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 mantap. Oke, kita sudah di pertanyaan kita yang terakhir. Jadi ya sudah selesai pertanyaan kita. Jadi kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Mungkin Om Siki mau menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini dan sekaligus menjadi semacam motivasi buat teman-teman yang ingin belajar atau mendalami atau mungkin mengikuti jejaknya Om Siki. Silakan. Kesimpulannya paling dari tren yang saya lihat, data science itu adalah suatu pekerjaan yang sangat dicari orang untuk belakangan ini. Kalau saya lihat dari riset orang-orang di luar tuh, data science tersendiri adalah suatu pekerjaan yang sangat penting di industri 4.0 di Indonesia yang kita ada di Indonesia ini, dan salah satu profesi yang cukup dicari untuk 3 tahun bahkan sampai 5 tahun ke depan dia bakal jadi masih profesi yang sangat dicari orang. Biasanya kalau yang saya baca tuh dia yang dicari adalah seperti data scientist-nya yang bisa dua-duanya mengenai data analis maupun data engineer-nya, atau cukup data engineer saja itu juga menjadi suatu profesi yang cukup dicari belakangan ini. Di Indonesia juga mungkin belum begitu banyak, tapi apa salahnya kita belajar sesuatu yang di luar udah rame lebih awal daripada orang-orang yang di Indonesianya gitu. Kayak data scientist ini adalah suatu yang udah ramai di luar, cuman di Indonesia kalau saya lihat tuh belum begitu ramai. Mungkin kita bisa ramaikan lagi di bikin suatu komunitas baru. Mungkin komunitas sudah ada, cuman saya belum ekspor lebih jauh aja. Cuman kita bisa aja meramaikan komunitas tersebut. Data-data yang bisa kita ambil juga mungkin nantinya bakal berguna untuk kita di depannya. Seperti kalau yang tadi awal sebelumnya saya bilang, kalau kita bisa mencari tren mengenai populernya di IT itu kita sebenarnya bisa lihat dari koleksi data yang ada di Medium. Biasanya karena Medium tuh biasanya sekarang sering jadi patokan untuk orang-orang ya mengenai tren-tren yang ada tuh. Orang-orang juga sering bikin postingan di sana. Kita tinggal lihat aja, ambil data tentang job-job IT yang lagi rame di Medium tuh apa. Nah, itu bisa juga jadi patokan ke depan kita. Untuk seorang praktisi IT harus belajar apa aja gitu. Biar kita nggak ketinggalan zaman. Alright, oke. Wah, itu pesan dari Mas Siki untuk teman-teman. Last but not least, kira-kira kalau ada teman-teman yang pingin kontak Mas Siki, kontaknya kemana? Bisa ke Facebook saya, namanya ada di judulnya Om ya. Ya, namanya ada di event ini. Itu nama Facebook saya. Atau ya tinggal di message aja dari Facebook. Saya aktif kok di Facebook chat. Atau bisa juga mungkin ke Instagram. Instagramnya Ziki DJR. Ziki DJR itu Instagram saya. Biasanya aktif di dua itu sih. Kalau WhatsApp mungkin personal ya. Jadi mungkin coba chat di Facebook dulu. Mungkin nanti kalau lebih dalam kita bisa sharing di WhatsApp. Alright, oke itu teman-teman silakan search aja ada Mas Siki atau saya chat tag aja nih.
Siki. Ya, bisa dicek nggak ya? Ya, saya pakai akun yang satu nggak ke-search lah. Pokoknya search aja Siki. Nah, nanti teman-teman bisa kontak-kontakan di FB. Baik, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter edisi Data Science hari ini, malam ini dengan Mas Siki. Wah, mantap deh. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk gabung di komunitas Data Science. Karena ini adalah profesi paling seksi di abad 21 ini. Ketika semua perusahaan sekarang lagi ngomongin data is a gold sekarang. Jadi orang-orang mau ngomongin data, kita mau manfaatin untuk apa, apalagi nanti kelak kita akan masuk ke lingkungan metaverse lagi nanti di sana. Ya, ilmu-ilmu seperti ini akan jadi sangat-sangat mahal. So, teman-teman, silakan ikuti jejak Mas Siki dan semoga kita bisa bertemu lagi di topik-topik menarik tentang data science di hari-hari yang akan datang. Sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu dengan Akbar Herlambang 2 minggu dari sekarang untuk MBP edisi 18. Kita akan diskusi mengenai Laravel Dask. Jadi teman-teman yang tertarik dengan lingkungan Laravel Dask, nanti kita akan tanya-tanya lagi dengan Akbar Herlambang 2 minggu dari sekarang. Dan Malming bareng Peter ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Mas Siki, thank you banget. Ya, sama-sama. Semoga kita nanti bertemu. Salam sehat selalu. Semangat. Mari kita gempur Indonesia dengan ilmu data science lagi. Bye.